Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran Kalkulus 1 bersama saya, Abdul Wahab. Pada video sebelumnya telah dijelaskan bagaimana cara menyelesaikan suatu pertidaksamaan. Biasanya di soal diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian. Nah, bagaimana cara menuliskan dari himpunan penyelesaian itu sendiri? Nah, jadi himpunan penyelesaian dapat ditulis dalam bentuk notasi himpunan atau dalam notasi interval. Nah, jadi ketika kita menyelesaikan pertidaksamaan, nah kita kan peroleh solusi bentuknya ini gitu kan ya. Nah, dari bentuk solusi ini, maka kalau diminta himpunan penyelesaian, kita harus ubah nih antara ke notasi himpunan atau notasi interval. Oke, nah gimana cara mengubah notasi himpunan? Nah, gampangnya, solusi yang kamu peroleh ya tinggal taruh gitu ya. Tapi jangan lupa, ini ada kurung kerawal gitu ya. Sebagai himpunan, jadi nanti kurung kerawal dan jangan lupa kasih objeknya apa? X. X sedemikian sehingga barulah kamu tulis nih. Ya gitu ya, seterusnya. Nah, bagaimana kalau seandainya notasi interval? Maka kamu perlu tahu bahwa kalau tandanya lebih kecil aja, maka dia menggunakan kurung buka. Nah, sedangkan kalau nanti dia ada kecil sama dengan, maka kita menggunakan kurung tutup. Ya, kalau campur seperti yang ketiga, maka ya udah A-nya tutup, B-nya buka. Oke, nah kemudian di sini ada yang batasnya 2 gitu ya, dan ada juga yang 1. Nah, kalau 1, maka ya misalkan X kecil sama dengan B, maka B-nya tutup, ya tapi ya karena kecil, nah, dia batasnya bintang hingga nih. Ya, jadi paling ujung kiri bintang hingga, tapi ingat kondisinya dia kurung buka. Nah, kalau lebih kecil dari B, ya udah berarti B-nya kurung buka, kirinya ya minus tahingga. Kalau lebih besar sama dengan A, ya udah A-nya tutup, tapi kanannya tahingga. Nah, ini ditutup, kurung buka. Nah, terus X lebih besar dari A, ya udah ini kurung buka, ini kurung buka. Nah, gitu ya. Nah, nanti gimana cara nulis himpunan penyelesaian? Ya udah, tipe ini. Jadi nanti himpunan penyelesaian sama dengan. Nah, ini atau himpunan penyelesaian sama dengan ini. Ya, emang gitu ya. Jadi himpunan penyelesaian untuk seandainya notasi interval nggak perlu lagi ada X gitu. Jadi jangan pakai, oh himpunan penyelesaian adalah X yang gimana. Udah langsung. Ini A, B ini sudah membentuk himpunan. Nah, termasuk nanti hati-hati juga nih ketika real. Ya, real itu himpunan. Jadi himpunan penyelesaian, kalau nanti jawabannya real, nanti ada kasusnya. Ya kita tuliskan apa? HP sama dengan real. Jadi nggak perlu lagi ya dia apa? HP-nya adalah himpunan real, nggak usah karena bilangan real ini sudah himpunan. Ya, atau bisa aja menuliskan HP-nya pakai ini ya, minus tahingga, koma tahingga. Ya, ini kalau nanti semua nilai X gitu ya, semua nilai X memenuhi. Kemudian, kalau kita punya solusi seperti ini, maka kita bisa nyatakan dia sebagai yang kasarnya dia adalah garis bilangan. Atau di sini istilahnya graf. Nah, gimana tuh? Kalau A kecil dari X kecil dari B, maka kita bisa tuliskan ini A, ini B, ini garis gitu ya. Karena kurung buka, maka ini kurung buka gitu ya, dan digarisin. Nah, atau bisa juga gimana? Nah, ini A gitu ya, terus lanjut lagi ini B. Terus karena antara A sampai B, berarti kan di sini kan. Dan karena dia kecil aja, nggak pakai sama dengan, berarti dia lubang gitu ya, kosong, nggak diisi. Nah, sedangkan kalau A kecil sama dengan X kecil sama dengan B, ya kalau di sini bedanya dia pakai kurung tutup gitu ya, terus dikasih garis atau ya biasanya gimana? Oh ini A gitu ya, terus ini B. Nah, karena kecil sama dengan, berarti diisi. Jadi ini warna nih, nggak lubang nih. Nah, diisi, terus ya udah. Ya, dari A sampai B. Nah, kalau nyampur A kecil sama dengan X kecil dari B, ya udah bisa seperti ini garis gitu ya, ini kurung tutup, ini kurung buka, atau bisa juga. Jadi, kalau A-nya kurung tutup gitu ya, A-nya masuk, ya udah berarti diisi. Ya, sedangkan B-nya ya kosong. Gitu ya, bisa juga seperti ini ya. Kalau dia seandainya ya batasnya cuma satu, ya udah ya bisa seperti ini ya. Kalau X kecil sama dengan B bisa seperti ini ya ke kiri atau ya ini B gitu ya. Nah, karena kecil sama dengan ya berarti diisi ya, warnain gitu ya. Berarti ke kiri. Nah, kalau X kecil dari B aja, ya udah berarti ini B gitu ya, terus ke kiri. Nah, kalau X lebih besar sama dengan A, ya udah karena lebih besar sama dengan, maka dia ke kanan. Nah, kalau X lebih besar dari A aja, ya udah berarti ya dia lubang gitu ya. Oke, seperti itu. Sekarang kita coba ke latihan soalnya. Jadi gimana nih cara nulis himpunan?
penyelesaiannya. Berarti yang pertama ya kalau kita pakai notasi himpunan ya udah berarti himpunan penyelesaiannya adalah ya kurung kurawal X sedemikian sehingga 2 kecil sama dengan X kecil dari 3. Nah, ini yang notasi himpunan. Kalau notasi interval, gimana kalau notasi interval? Ya udah berarti himpunan penyelesaian karena duanya kecil sama dengan berarti kan dia kurung tutup. Ya jadi 2 ya koma apa? 3. Nah, kecil aja berarti kurung buka gitu. Nah, kalau ya yang kasarnya garis bilangan gimana? Ya udah berarti nanti ya ini 2 karena kecil sama dengan berarti diisi ya. Nah, ini 2 terus sampai 3. Nah, ini 3 gitu ya. Berarti nanti daerahnya yang ini. Oke, gitu ya. Jadi ibarat kata kalau saya punya ya yang kasarnya garis bilangan seperti ini, kita akan punya solusi ini. Gitu ya, himpunan penyelesaian bisa kita tuliskan dari dua alternatif ini. Oke, kemudian, nah gimana sekarang kalau ada atau? Ya udah, kalau ada atau, ya berarti himpunan penyelesaiannya ya nggak apa-apa tulis aja. Jadi kalau pakai notasi himpunan, ya sama, kurung kurawal, X sedemikian sehingga X-nya kecil sama dengan 1, ataunya ngikut. Ya, atau X lebih besar dari 2. Ya, atau kalau notasi interval gimana? Kalau notasi interval berarti kan X kecil sama dengan 1 gimana? Ya, 1 kanannya kurung tutup ya. Terus kirinya berarti minus, hingga kurung buka. Nah, terus ataunya gimana? Ataunya, nih karena ini himpunan, perlu ada sambungan nih. Ada sambungan. Kalau X lebih besar dari 2 gimana? Nah, ini kurung buka 2, terus kan terus meneruskan ya. Nah, maka dia sampai hingga. Nah, apa penghubungnya? Karena ini himpunan, berarti kan mereka gabungan gitu kan ya. Ya udah notasi gabungan. Nah, gitu ya. Nah, terus kalau berdasarkan apa? Garis bilangan ya udah berarti ini kan 1, terus ini 2 kan? Nah, karena satunya kecil sama dengan ya udah berarti kan diisi gitu ya. Terus arahnya ke kiri, sedangkan kalau X lebih besar dari 2 dia ke kanan. Oke, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana nomor 3? Ya sama aja gitu ya. Berarti kalau himpunan penyelesaian ya masih sama X sedemikian sehingga min 1 kecil dari X kecil sama dengan 2/3 atau X-nya lebih besar sama dengan 2. Ya. Nah, kalau berdasarkan notasi interval, ya udah kalau notasi interval gimana? Himpunan penyelesaian, ya berarti min 1, ya. Nah, kurung buka sampai 2/3-nya masuk ya. Jadi 2/3, ya. Nah, kurung tutup ya kecil sama dengan. Atau diapain? Digabung. Dia digabung dengan X lebih besar sama dengan 2. Berarti 2-nya kurung tutup, ya. 2, koma, tahingga selalu kurung buka. Nah, gitu ya. Nah, kalau ya berdasarkan apa garis bilangan ya udah. Ya, garis bilangan berarti kan ini min 1 gitu ya. Terus ada 2/3 ya. Habis itu 2 ya udah gambar aja. Ini 2/3 terus ada 2. Nah, gimana? Ya min 1 kurung buka apa nggak masuk gitu ya. Lubang gitu ya. Kosong. 2/3 kecil sama dengan isi. Nah, ini di arsirin. 2 juga isi kan? Nah, ya udah arsirin. Nah, daerahnya gimana? Min 1 sampai 2/3 ini ya. Nah, terus yang lebih besar 2 ya udah 2 ke kanan. Oke, gitu ya. Nah, di sini terkadang ada kasus lain nih. Kan kalau kita lihat, ya, kok ada yang real? Ini nih maksudnya apa? Ya, kasus apa yang bisa terjadi seperti ini? Nah, ada contoh. Jadi, yang pertama, saya punya contoh ketika saya punya pertidaksamaan X tambah 2 lebih besar dari X minus 1. Nah, pertanyaannya sama. Ya, himpunan penyelesaiannya apa? Atau nilai X-nya gimana? Berarti kan gimana cara kerjanya? Berarti yang kita lakukan, X-nya pindah gitu kan ya? Atau kedua ruas dikurang X. Nah, tapi masalahnya, kalau kedua ruasnya kurang X atau X-nya pindah gitu ya, X-nya akan hilang. Ya, artinya X-nya akan hilang menyisakan siapa? 2 lebih besar dari min 1 kan? Nah, terus X-nya gimana? X-nya nggak nongol di sini. Yang diakibatkan karena X-nya hilang. Nah, gimana? Maka kita katakan, kita lihat, 2 lebih besar dari min 1, ini suatu pernyataan yang benar atau salah? Kita katakan benar. Jadi, ini adalah pernyataan benar. Artinya, walaupun X-nya hilang, sebenarnya pada dasarnya, kalau kalian mau naruh berapapun X-nya, itu sebenarnya nggak masalah. Kamu tahu coba taruh 7. Benar juga kan? 7 tambah 2 akan lebih besar 7 min 1. Benar. Kamu taruh 1 juta. Benar juga. Kamu taruh 1 miliar benar juga. Artinya benar untuk berapapun nilai X. Nah, ini nih maksud kasus dari yang ketika X-nya real. Nah, berarti dalam kasus seperti ini, maka jawabannya gimana? Ya, maka nanti jawabannya himpunan penyelesaiannya adalah real.
gitu ya. Atau ya ini kan notasi apa? Notasi himpunan gitu ya. Kalau notasi interval ya udah HP-nya adalah ya minus tak hingga sampai tak hingga. Gitu ya. Jadi untuk kasus seperti ini gitu ya. Kasus seperti ini pasti selalu benar. Maka jawabannya ini. Nanti kalian bakal ketemu seperti ini. Jadi memang dalam kondisi apapun X-nya ini pasti benar. Akan ketemu kondisi seperti ini. Ya. Nah, terus ada kondisi yang lain juga nih. Nah, kita lihat kondisi seperti ini. Apa? X tambah 2 kecil dari X minus 1. Gimana penyelesaiannya? Ya, kita katakan kan X-nya pindah gitu ya. Atau kedua ruas kurangin sama X. Apa yang terjadi? O2 akan kecil dari min 1. Nah, cara kerjanya sama. Kita lihat bentuk kesamaan ini. Benar nggak 2 kecil dari min 1? Salah kan? Artinya ketika kita menemukan suatu bentuk yang salah, artinya berapapun nilai X nggak akan cocok. Kamu cobain berapa juta, berapa ratus ribu, kamu cobain nih, misalkan 10.000, tambah 2. Apa ya lebih kecil dari 10.000? Kurang 1. Kita katakan enggak. Salah, artinya di sini nggak ada nilai X yang memenuhi. Nah, ketika tidak ada nilai X yang memenuhi, maka gimana cara menuliskan himpunan penyelesaiannya? Maka nanti kalian menuliskannya HP adalah suatu himpunan kosong. Gitu ya. Tahu? Ya bisa juga apa? Himpunan kosongnya udah gini aja. Tidak hanya ini representasinya. Gitu ya. Jadi tidak selalu pertidaksamaan itu mendapatkan solusi yang seperti ini, tidak selalu. Gitu ya. Tidak selalu dalam bentuk interval-interval gini, nggak selalu. Terkadang ada yang kasusnya dia real, ya terkadang juga ada yang himpunan kosong, tidak ada solusinya. Nanti kalian akan temukan ini. Oke, itu dia masalah terkait penulisan himpunan penyelesaian. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya.